Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Harapan saya panjenengan semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul firman Tuhan, tetap aman di masa krisis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu dan maksud Tuhan melalui firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan untuk memperkatakan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan rasa aman itu menjadi impian semua orang. Ya, hampir semua orang pasti ingin hidupnya aman. Aman dari masalah, aman dari gangguan, aman dari kerusuhan, aman dari apapun yang mengancam hidup mereka. Ya, siapapun orangnya, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang baik, mau orang tidak baik, mau orang yang seperti apapun, pasti semua mempunyai kebutuhan yang sama akan rasa aman ini. Ya, aman sandang pangannya, aman tempat tinggalnya, aman juga di dalam segala aktivitas hidupnya. Nah, itu semua orang pasti membutuhkan hal itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kehidupan bangsa Israel, yaitu orang-orang Yehuda yang pada saat itu mereka menghadapi krisis dalam kehidupan mereka yang luar biasa, karena mereka berada di dalam situasi yang sulit. Mereka ditawan, mereka berada di dalam penawanan dari orang-orang Asyur, ya, dari kerajaan Asyur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat latar belakang kehidupan orang-orang Yehuda ini, ya, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai umat kesayangan Tuhan. Mereka orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak luput dari berbagai macam krisis dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka pada akhirnya dalam situasi dan kondisi yang mungkin itu sulit bagi mereka, mereka merasakan aman, merasakan keamanan yang luar biasa. Ya. Mereka mengalami pembelaan dari Tuhan, mereka mengalami pertolongan yang datang dari Tuhan, dan mereka menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau dipikir-pikir, kita melihat kehidupan mereka tidak mudah. Ya, kehidupan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ini, ya, mereka ini hidupnya berada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang cukup sulit. Ya, ditindas, ya, penindasannya itu bukan hanya sehari dua hari, tetapi hitungannya tahun, dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Asyur ini merupakan tindakan yang sangat kejam sekali. Ya, tidak ada belas kasihan. Mereka menderita itu bukan hanya dari generasi yang pertama habis selesai, tidak. Tetapi penderitaan ini lintas generasi. Ya, ya, bertahun-tahun mereka, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, teraniaya dengan tidak ada belas kasihan sama sekali dari orang-orang Asyur. Kemudian mereka dihantui ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kesedihan, tangisan, dan itu terjadi dalam kehidupan mereka bagaikan sebuah mimpi buruk. Ya. Kita tidur semalam mimpinya buruk saja, kita susah tidur lagi dan kita merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi ya, mimpi buruk yang dialami oleh orang-orang Yehuda ini tidak hanya terjadi satu malam dua malam, tetapi berlangsung sepanjang tahun dalam kehidupan mereka, bahkan dari generasi ke generasi. Ya, karena tindakan Asyur yang begitu kejam, yang begitu keji, tindakan yang luar biasa. Ya, kalau kita memikirkan, tentunya apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh orang-orang Israel ini jauh dari kata aman, jauh dari kata nyaman, jauh dari kata tenang. Ya. Ya, karena hampir setiap saat mereka seperti berada dalam sebuah peperangan yang sangat besar, yang membuat mereka harus menghadapi kecemasan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi ya, ketika kita membaca pada teks ini, teks yang ditulis oleh kitab Nahum ini,
Ini suatu mazmur yang menggambarkan bagaimana kuasa Tuhan Allah dan bagaimana Tuhan melepaskan Yehuda dari belenggu-belenggu itu. Ya. Ini cara Tuhan yang memulihkan kehidupan orang-orang Israel. Ya. Ada sebuah pengharapan yang membahagiakan bagi orang-orang Yehuda bahwa Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat itu akan menghancurkan musuh-musuhnya. Ya. Termasuk Asyur yang pada saat itu sedang menawan Yehuda. Ya. Keamanan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Nah, kehidupan orang-orang Israel akan menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan melakukan tindakan yang luar biasa untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, ya, kasih kepada umat-Nya, kasih kepada Israel yang menjadi kasih sayang yang pertama. Cinta pertama yang dimiliki oleh Tuhan kepada bangsa ini, ya, yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi bangsa kesayangannya, umat pilihannya, umatnya yang istimewa. Ya. Bisa dikatakan umatnya yang istimewa, ya, Israel ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Israel menghadapi krisis yang mungkin saja tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupannya tanpa ada pertolongan Tuhan. Ya. Jika tidak ada pertolongan dari Tuhan, mungkin bangsa Israel tidak akan pernah mengakhiri krisis yang terjadi dan yang melanda kehidupan mereka. Ya. Mereka mungkin akan tetap tertawan, mungkin mereka akan tetap dalam keadaan yang mungkin genting, keadaan yang membuat mereka cemas, takut, dan luar biasa, tekanan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tahu, ya, ketika umatnya itu datang kepada Tuhan kembali, ketika umatnya itu mulai mereka ini mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya, melalui Nahum, ya, menyampaikan bahwa Tuhan akan membela umatnya, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengembalikan umatnya. Ya. Yang dilakukan oleh Tuhan yang pertama adalah bahwa Tuhan akan menjamin keamanan dari umatnya. Ya. Tuhan pernah berjanji kepada nenek moyangnya bahwa mereka akan diberkati Tuhan dengan keamanan, dengan damai sejahtera dan sukacita di sepanjang umur hidup mereka jika mereka tetap setia kepada Tuhan, setia kepada perjanjiannya, mereka tetap percaya dan mereka menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan mereka. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, ya, Allah membuktikan ucapannya itu. Allah membela umatnya, Allah mengembalikan keamanan yang dibutuhkan oleh umatnya, supaya mereka bisa tinggal dengan tenang, mereka bisa menikmati kenyamanan hidup mereka. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Asyur yang menawan, ya, yang membelenggu orang-orang Israel, ini bukti bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Ya. Ketika umatnya mencari perlindungan kepadanya, Tuhan lakukan sesuatu, karena yang dihadapi oleh lawan-lawannya itu bukan bangsa Israel, tetapi siapapun yang menjadi lawan dari umatnya, siapapun yang membunuh, siapapun yang membuat umatnya sengsara, siapapun yang berhadapan dengan umatnya, mereka akan berhadapan dengan Allah. Allah akan berdiri menjadi pembela mereka, Allah akan berdiri menjadi benteng, ya, perlindungan kepada mereka, umatnya itu. Dan yang dilakukan oleh Allah terhadap Asyur ini sangat luar biasa. Tuhan memporak-porandakan, ya, murkanya menyala-nyala, ya. Dan Tuhan membuat kehidupan orang-orang Asyur ini menderita lebih daripada apapun yang telah mereka perbuat terhadap umatnya ini.
Ya. Negeri mereka dibuatlah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ya. Keadaan negerinya diputar balikkan oleh Tuhan, digoncangkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhan ingin menjamin kehidupan umatnya tetap aman dalam situasi dan kondisi apapun, sebab Tuhan akan berdiri menjadi pembelanya. Tuhan akan berdiri menjadi benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak akan pernah membuat kita ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran apapun dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang memusuhi umatnya akan berhadapan dengan dia. Ya, dan kehancuran Asyur ini menjadi bukti kedaulatan Allah, begitu Allah mengasihi umatnya dan memegang teguh perjanjiannya terhadap nenek moyangnya. Ya, yang sudah diikatnya dengan darah perjanjian yang sangat luar biasa. Allah lakukan perkara besar dalam kehidupannya. Tangan Allah yang kuat itu menghalau semua musuh-musuhnya. Ya. Jika kita merenungkan yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Asyur ini kehidupan mereka ya menjadi sesuatu yang mengerikan. Orang-orang Asyur yang tadinya mereka bisa bersorak-sorai melihat penderitaan dari orang-orang Israel yang ditindasnya, ya, mereka kembali meratapi negerinya. Mereka melihat kehidupannya yang saat itu mengalami kesusahan yang luar biasa. Ya. Tuhan dengan tangannya yang kuat itu menghalau semua musuh umatnya. Ya. Bukan kita sebagai umatnya yang akan menghadapi semua persoalan hidup kita. Krisis yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita hadapi bersama saat ini pun bukan kita yang akan berhadapan dengan krisis itu. Bukan kita yang akan menyelesaikan setiap persoalan itu. Bukan kita yang akan menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, krisis apapun itu, Allah akan menjamin supaya kita tetap aman. Jangan memikirkan sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Kita berusaha menyelesaikan dan mengatasi semuanya, itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan, dan Tuhan akan lakukan itu. Tuhan akan buktikan bahwa aku mengasihi umatku. Selama umatku itu setia kepadaku, selama umatku itu sungguh-sungguh menjadikan aku sebagai Allahnya, ya, aku akan melakukan sesuatu yang terbaik ya, bagi umatku. Tuhan akan menjamin keamanannya. Ya. Jika kita mengharapkan rasa aman di dalam kehidupan kita, jika kita mengharapkan rasa tenang, tentram dan damai di dalam kehidupan kita, jangan harapkan kepada dunia ini. Jangan harapkan kepada manusia. Jangan mengandalkan siapapun yang ada di sekitar kita. Ya. Tetapi harapkanlah kepada Tuhan. Ya. Harapkanlah Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa menghalau semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan bisa menyelesaikan dan mengatasi setiap persoalan dan beban di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan tanpa sedikit pun keraguan dalam hati kita. Ya. Ayat yang ke-7 menjadi ketetapan Allah yang sangat luar biasa menghiburkan ya, bagi kehidupan kita sebagai umatnya. Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, ayat yang ke-8, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ya, Tuhan itu baik bagi orang-orang yang mau datang kepadanya dengan rendah hati. Tuhan itu baik kepada orang-orang yang mau datang kepada dia. Ketika umatnya berlutut di hadapannya, menyerah kepada dia, kemudian mengatakan, aku percaya kepadamu, ya, Tuhan yang akan bertindak. Bukan kita yang akan bertindak untuk mengatasi semuanya itu. Tuhan adalah tempat pengungsian yang terbaik pada saat menghadapi kesulitan maupun krisis apapun di dalam kehidupan kita. Persoalan kita semakin hari tidak semakin sedikit. Persoalan yang kita hadapi semakin hari mungkin akan semakin banyak bertambah. Tetapi Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin akan membuat kita tertekan.
bisa saja merenggut rasa aman di dalam kehidupan kita, bisa saja membuat kita kehilangan sukacita kita, kehilangan semangat di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah berkata dengan satu jaminan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Tuhan adalah tempat pengungsian yang terbaik pada waktu kesusahan, pada waktu kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita, pada waktu ada krisis yang melanda di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi satu-satunya, bukan salah satunya, tetapi satu-satunya tempat pengungsian yang terbaik, tempat untuk kita mencari perlindungan, tempat untuk kita mencari perteduhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap aman, sehingga kita tetap tenang, sehingga kita merasakan tentram dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan di tempat yang lain, tidak ada di tempat yang lain. Masing-masing orang mencari rasa amannya sendiri, tetapi mereka usaha apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah mereka temukan jika mereka tidak mau mencari Tuhan. Tuhan menjadi tempat pengungsian yang terbaik. Tuhan akan mendengarkan umatnya. Kalau umatnya datang kepada Dia, mempercayai Dia, berlindung kepadanya, kemudian berbicara kepada Dia, mengatakan semua keluh kesahnya, mengatakan semua pergumulan-pergumulannya, Tuhan menerima dia, Tuhan kemudian akan mendengarkan umatnya, Tuhan akan menjawab seruan umatnya, karena Tuhan mengenal umatnya itu. Ini suatu berkat yang luar biasa, yang membuat kita bisa tetap aman di dalam krisis yang terjadi, yang melanda kehidupan kita. Penghiburan akan kita dapatkan, berkat akan kita terima, anugerahnya akan dilimpahkannya kepada kita. Rasa aman tidak akan pernah kita jumpai di dalam rumah mewah, di dalam rumah yang besar. Tidak ada rasa tenang yang bisa kita dapatkan dari obat-obatan. Kita tidak bisa tidur, kita cari obat tenang supaya kita bisa tidur. Itu hanya bersifat temporer. Ketika kita bangun, kita akan mengalami kegalauan, kita akan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan kita. Minuman-minuman apapun yang katanya akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, memberikan ketenangan dalam pikiran kita, itu tidak akan pernah menjamin apapun. Ketenangan tidak akan kita dapatkan dari kesenangan kita, tetapi hanya di dalam Tuhan. Ketika kita mengharapkan Dia dan berlindung kepadanya, mempercayai Dia, kita akan mendapatkan ketenangan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ini mengharapkan apapun dari dunia ini selain daripada Allah sendiri, yang akan menjamin rasa aman kita dan berbagai hal, bahkan di masa-masa krisis. Dalam berbagai hal kita akan tetap aman meskipun krisis melanda kehidupan kita. Ada Tuhan yang akan berdiri menjadi pembela kita, ada Tuhan yang akan menjadi pelindung kita, ada Tuhan yang akan menjadi penjaga hidup kita, sehingga kita merasa aman, merasa tenang, tentram, dan damai di dalam kehidupan kita. Harapkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan nantikanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Yakinlah Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita yang terbaik, tempat kita untuk mengungsi, tempat perteduhan kita, untuk kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan di dalam berbagai pergumulan yang kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami, agar kami tidak mencari tempat yang lain untuk keamanan hidup kami, untuk kenyamanan kami, untuk ketenangan batin kami pun. Biarlah kami senantiasa terus mencari Tuhan dan menemukan Engkau Tuhan, menjadikan Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, yang akan membuat kami merasa aman, tenang, tentram, dan damai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.